Kali ini kita akan membahas penerapan politik etis di Indonesia. Kebijakan tanah paksa Belanda yang dimulai tahun 1830 menimbulkan kerugian bagi rakyat pribumi karena terjadi banyak penyimpangan dalam pelaksanaannya. Melihat penderitaan rakyat pribumi, kaum etis yang dipelopori oleh Peter Bruce-Roth, seorang wartawan koran The Lokomotif, dan seorang politisi Van Deventer mulai mengkritik kebijakan tanah paksa. Dalam tulisan yang dimuat dalam majalah The Gids, Van Deventer mengatakan bahwa bangsa Indonesia telah berjasa membantu memulihkan keuangan pemerintahan Belanda. Oleh sebab itu, menurut Van Deventer, hutang budi tersebut harus dibayar dengan peningkatan kesejahteraan melalui 3 kebijakan, yaitu irigasi, edukasi, dan imigrasi. Usulan kebijakan tersebut disetujui oleh Wartu Wilhelmina pada tahun 1901 yang kemudian dikenal dengan sebutan politik etis Belanda. Namun pada pelaksanaannya, ketiga kebijakan tersebut juga turut disalahgunakan pemerintahan Belanda. Misalnya saja, kebijakan pembangunan irigasi tidak diperuntukkan bagi lahan pertanian milik pribumi, namun untuk perkebunan Belanda. Kebijakan emigrasi atau transmigrasi juga menyasar ke wilayah perkebunan Belanda. Sama halnya dengan kebijakan pendidikan, juga dimanfaatkan Belanda untuk mendapatkan tenaga kerja yang murah. Dalam kebijakan politik etis, keuntungan yang paling terasa bagi rakyat pribumi adalah di bidang pendidikan. Kebijakan ini memunculkan golongan terpelajar yang mendirikan berbagai organisasi pergerakan nasional. Beberapa organisasi pergerakan nasional diantaranya Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, Indus Partij, Gerakan Pemuda, Perhimpunan Indonesia, dan juga GAPI.